Hai, gue Anpra. Gue pengen nge-share satu buah strategi yang menurut gue ini tuh bisa banyak banget fungsinya gitu, multifungsi. Jadi kayak lu cuman dengan melakukan satu ini itu efeknya kemana-mana banget dan visioner gitu. Bagus untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Karena gue itu punya sisi yang kemageran tersendiri ya, yang dimana itu membentuk diri gue itu suka segala sesuatu yang sangat efektif gitu. Jadi biasanya gaya strategi yang gue buat itu selalu gue usahain itu satu hal, gue melakukan satu hal tapi secara tidak langsung dia itu punya efek jauh kemana-mana gitu, kayak gitu. Dan gue coba sebutin beberapa efeknya ya sebelum gue masuk ke apa yang harus lu latihanin gitu atau lu praktekkan. Karena sebenarnya simpel juga sih. Satu hal lain yang menurut gue mungkin lo bisa dapat di channel gue itu adalah rata-rata sebenarnya yang harus dipraktekin itu hal mudah kok gitu. Cuman kayak lo butuh untuk konsisten dan untuk mempraktekannya setiap saat atau setiap waktu gitu. Karena gue juga orang yang tidak suka menyusahkan diri sendiri dan tidak suka menyusahkan orang lain gitu. Salah satunya itu yang pertama adalah menurut gue ini bisa membuat lo jadi pribadi yang tidak membosankan, menjadi pribadi yang asik, seru, keren, easy going, laid back, chill gitu ya, yang menyenangkan untuk diajak ngobrol, menyenangkan untuk menjadi teman cerita gitu, menyenangkan untuk jadi teman diskusi, dan menyenangkan untuk menjadi teman untuk membicarakan apapun kayak gitu secara persona. Terus yang selanjutnya itu adalah akan melatih kerendahan hati lu. Iya, kerendahan hati tuh butuh dilatih sebenarnya. Karena kadang penyakit kesombongan dan arogansi ini tuh meresap dan terkadang tidak disadari ya. Jadi emang kadang perlu untuk dilatih kerendahan hatinya. Dan ketika seseorang itu punya kerendahan hati, menurut gue itu juga membuat seseorang menjadi lebih cerdas dan lebih bijaksana gitu. Kayak gitu, karena kerendahan hati itu membuat hati lu itu lebih luas, lebih terbuka gitu. Dan menurut gua ketika lu punya hati yang luas, punya hati yang terbuka, itu akan mempermudah lo untuk mendapatkan lebih banyak pembelajaran dan lebih banyak wisdom tanpa lu itu jadi burnout gitu ya, atau jadi mual gitu karena nggak punya tempat sebenarnya tapi dipaksain masuk. Jadi itu bisa kayak semacam tambahan memori gitu, selain ditaruh di otak itu ditaruh di hati juga gitu. Terus yang selanjutnya itu menurut gue bisa melatih empati, bisa juga membuat lo lebih mudah mengerti orang lain, lebih mudah sampai di poinnya gitu, sampai di poinnya dia.
bisa nyampe ke pemikirannya dia gitu. Dan menurut gue ini salah satu yang bisa nggak membuat sih, ini tuh salah satu kategori yang kadang gue pakai ketika gue pengen tahu ini tipe orang yang waras atau enggak gitu ya, baik secara mental, secara self esteem gitu, atau secara bagaimana dia itu melihat dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri gitu. Oke, gue langsung masuk ke apanya sih yang harus dilatih untuk mencapai hal-hal yang banyak tadi gitu ya. Yaitu adalah menghilangkan kebutuhan untuk merasa benar dan untuk merasa baik di setiap waktu, di setiap interaksi tanpa konteks yang jelas. Jadi harus pakai konteks ya, harus ngeliat gitu, ini gunanya apa, situasinya apa, lagi berurusan sama siapa, berurusan dengan orang yang seperti apa. Jadi dalam strategi mungkin komunikasi bisnis ya, atau misalkan mungkin lo pengen komunikasi dalam strategi perang, itu penting banget untuk memahami musuh lo, memahami lawan bicara, memahami lingkungan lo, lingkungan lawan lo, itu penting banget. Jadi nggak usah punya kebutuhan seperti itu setiap waktu gitu ya. Menurut gue bahkan kayak orang nggak waras gitu sebenarnya kalau misalkan sampai seperti itu. Dan nggak usah juga punya kebutuhan untuk merasa paling baik dan paling benar setiap waktu tanpa konteks yang jelas. Itu annoying ya, selain aneh gitu. Ini biasanya ya salah satu salah satu gue mengukur sesuatu gitu, yaitu adalah ketika gue mendapatkan sebuah informasi bahwa kok ini tipe orang yang punya kebutuhan untuk selalu kontra gitu, atau punya kebutuhan untuk selalu menyerang orang lain, atau punya kebutuhan untuk selalu mematahkan orang lain atau mematahkan apapun pemahaman, itu gue justru nggak melihat itu sebagai sesuatu yang clear. Bahkan ya gue bisa sedih sih, karena gue ngeliat itu tuh kayak tanda kebiteran gitu, tanda orang yang sangat bitter gitu, karena dia itu hanya bisa melihat dunia dari sudut pandang yang negatif saja gitu. Yang clear itu kan ya lu bisa melihat semuanya gitu, lu bisa melihat hal negatif, lu bisa melihat hal positif juga gitu. Yang kayak gitu secara keseluruhan. Jadi selalu analis, punya list 2 gitu minimal, kayak lu bisa melihatnya dari sisi pandang positif, lu juga bisa melihat sisi negatifnya gitu. Karena ya sebenarnya sama aja ketika lu terlalu semua hal positif tanpa lu memahami resiko, misalkan nggak ada perhitungan dan manajemen resikonya, resiko buruknya, itu ya sama aja tidak clear gitu, tidak clear dan tidak fair. Kalau selalu setuju juga ya sama tidak clear, kalau selalu kontra juga bisa jadi ya tidak clear gitu. Harus makainya critical thinking ya gitu.
yang benar-benar jernih dalam melihat sesuatu, menimbang sesuatu gitu. Ataupun kalau misalkan minimal kalau lagi berat sebelah, itu lu sadarin lu lagi berat sebelah gitu, enggak yang kayak bener-bener blast banget. Ya udahlah gitu. Pengen lihat yang positifnya aja, ya nggak bisa gitu juga sih. Tetap yang bagus itu lu bener-bener harus melihat secara menyeluruh, secara holistik, secara keseluruhan gitu. Jangan hanya melihat yang ingin lu lihat saja. Lu harus bisa melihat semuanya dengan lebih jelas gitu. Dan menurut gue sebenarnya lebih parah lagi kalau orang yang merasa punya kebutuhan merasa benar atau merasa baik atau merasa tinggi di setiap interaksi dan di setiap waktu, itu dia pakai cara-cara yang dangkal dan bodoh gitu. Contohnya misalkan cara yang dangkal dan bodoh itu ya dia selalu menjatuhkan orang lain untuk terlihat tinggi gitu, atau selalu merendahkan orang lain untuk terlihat tinggi, atau dia pakai strategi membuat orang lain merasa buruk untuk merasa baik. Itu tuh sebenarnya kalau orangnya interaksi sama gue di mata gue ya, itu tuh sebenarnya dia nggak punya kualitas. Gue kasih analogi jelasnya ya, bahwa ketika seseorang itu butuh menjatuhkan orang lain untuk terlihat tinggi, atau butuh membuat orang lain merasa buruk untuk membuat dia merasa baik, itu sebenarnya berarti dia nggak punya kualitas. Kayak gini contohnya, misalkan contohnya itu si A sama si B gitu ya, jadi misal segini gitu ya, sama-sama segini. Nah karena ini si A, ini si B. Nah karena si A ini ingin merasa baik atau ingin merasa tinggi, makanya dia itu membuat si B merasa buruk atau merasa rendah gitu. Kan tadinya sama-sama di sini, kan karena dibikin merasa rendah, ini turun. Dan dia tuh di sini kan sebenarnya. Dia tuh sebenarnya nggak pindah kemana-mana gitu kan. Itu tuh sebenarnya kualitasnya sama, cuman dia tuh pakai cara curang dengan menurunkan lawannya. Ya yang bener itu kalau memang pengen naik ya dari segini dia naik gitu, bukan jatuhin lawannya gitu. Suka tuh kayak gitu. Jadi kadang bahkan kalau yang kayak gitu tuh justru gue ngeliatnya gak punya value ya gitu. Makanya harus menjatuhkan orang lain dan merendahkan orang lain gitu untuk merasa baik dan untuk merasa tinggi. Dan menurut gue itu ya orang kayak gitu nggak asik ya. Mau diajak ngobrol nggak asik, mau diajak diskusi nggak asik. Dan kalau bisa yang kayak gitu gak usah jadi tempat curhat ya. Nanti tuh lu bukannya merasa better atau merasa lega gitu, yang ada mungkin merasa lebih lelah gitu. Dan kadang ya misalkan ketika ada orang yang misalkan kebetulan gue lihat dia itu punya haus validasi gitu ya, haus ujian gitu. Justru menurut gue kalau misalkan ada orang kayak gitu, itu tuh sama aja kayak dia tuh ngasih tahu gue kelemahannya dia. Titik lemahnya dia itu tuh kelemahan tau.
Karena orang yang kayak gitu itu gampang banget dimanfaatin. Gampang dimain-mainin. Karena terlihat jelas kebutuhannya gitu. Lo tinggal kasih kebutuhannya, lo bisa ngambil apapun dari dia, tapi jangan dipakai ya gitu. Justru maksud gue lo belajar ini biar lo ngerti, lo jangan punya kebutuhan kayak gitu supaya lo nggak dimanfaatkan gitu, supaya emosi lo tuh nggak dikuasai oleh orang lain gitu. Jadi nggak perlu validasi ya, kayak maksudnya ya lo harus melihat segala sesuatu itu tetap secara clear gitu. Bukan berarti tidak mengapresiasi orang yang memuji lo. Tentu saja ketika memang konteksnya jelas ada, ya berarti dia jujur mengapresiasi gitu. Dan biasanya ya nggak yang nyari-nyari gitu sih gitu. Nggak mengada-ada gitu maksud gue, kayak gitu ya. Dan menurut gue ketika ini salah satu manfaat lain ya, gue sebutin lagi, salah satu manfaat lain ketika lo bisa menerapkan itu kan lo jadi punya kerendahan hati, lo jadi bisa lebih bijaksana gitu, lo lebih cerdas dalam menempatkan diri, kecerdasan emosi lo itu akan meningkat gitu. Lo punya kemampuan sosial yang lebih bagus. Dan menurut gue efek ajaib lainnya itu ketika lo bisa menerapkan yang tadi itu lo bakal lebih banyak belajar sih. Menurut gue itu sangat ngaruh ya, karena ketika lo tidak selalu punya kebutuhan untuk menjadi paling benar dan paling baik, lo bisa menjadi pendengar yang baik untuk orang lain. Lo bisa lebih cepat dalam mendapatkan poin dan POV-nya dia gitu, karena ya lo bisa nyampe gitu ke apa yang dia lihat, apa yang dia pahami. Ini biasanya gue sebutnya itu teknik mengosongkan gelas sementara. Jadi ketika lu dengerin orang, itu lu coba kosongin gelas lu dulu. Jadi ketika lu dengerin orang, itu informasinya masuknya lebih gampang karena gelas lu lagi kosong. Nah, kalau misalkan lu terima dulu, lu nyampe nih ke poin dia. Nah setelah itu baru kalau lu pengen mengkritisi, lu pengen memberikan respon, itu silakan. Baru lu coba mau comparing dengan pemahaman lu mau comparing sama science, lu mau ngasih bantahan, itu boleh gitu. Tapi awalnya kosongin gelas dulu gitu, jadi pendengar yang baik dulu. Dan ini pun akan membantu lu lebih banyak belajar, lebih banyak wisdom gitu. Lo lebih punya banyak insight-insight, pemikiran-pemikiran dan ide-ide ya. Lo akan lebih kaya hati, kayak ilmu pengetahuan gitu. Dan ya menjadi orang yang tidak membosankan sih, karena ego bisa lebih dikelola, arogansi lebih bisa dikelola gitu. Lo bisa paham kapan ketika ya waktunya merunduk gitu. Karena ketika seseorang itu merasa selalu ingin paling benar dan paling baik, kadang dia nggak bisa dengerin orang lain sama sekali, nggak bisa. Bener kata sendiri aja. Atau
biasanya tuh orang kayak gitu memang pengennya divalidasi aja, yang dia pikirin benar gitu, bukan benar-benar pengen berdiskusi, bukan benar-benar pengen sharing, bukan benar-benar ingin bermusyawarah gitu. Dan kalau lu lagi nggak banyak energi terus ketemu orang kayak gitu, jangan didebatin. Antara lu iya aja biar cepat, atau ya mungkin lu bisa ketawa-ketawa aja sih gitu. Itu juga yang biasanya gue lakukan sih, walaupun bukan berarti ketika gue banyak ketawa itu artinya itu gitu, cuman kadang untuk menghadapi orang yang kayak gitu juga ya gue ketawa-ketawa aja, karena takutnya kelihatan ya muka gue yang berubah gitu emosi ketika bertemu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Kayak gitu, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi juga. Dan kalau misalkan lo udah mempraktekannya dan lo ingin share di kolom komentar, itu boleh banget ya. Oh ya, gue juga menyebutnya tuh filosofi untuk menjadi elang yang bijaksana ya. Jadi elang bijaksana itu adalah elang yang bisa menyembunyikan atau mengontrol cakarnya supaya tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti yang tidak seharusnya, tidak menyerang yang seharusnya gitu. Jadi kayak ibarat lo tuh punya senjata itu tuh ya, lu punya senjata tuh nggak harus selalu lu keluarin setiap waktu, setiap saat gitu. Lu harus lihat konteks, lihat keadaan, lihat manfaat, lihat keperluan. Ya jangan asal memakai tools atau alat gitu, tapi lu harus tahu juga lu itu punya alat ini itu untuk apa, tepat gunanya gitu. Dan lu juga harus tahu gunanya punya ini itu apa gitu, untuk ditempatkan di konteks yang apa. Ya sama misalkan kayak lu punya pedang gitu ya, misalnya lu punya pedang, lu punya pisau. Nah ya kalau misalkan konteksnya lu lagi masak gitu ya kan, kalau misalkan lu cuman masak, lu cuman butuh pakai pisau aja, lu nggak harus pakai pedang, dan bahkan itu bisa lebih merepotkan lu gitu kalau lu masak pakai pedang gitu, pakai samurai gitu. Terus gue gitu, jadi jangan, kadang tuh ilmu pengetahuan itu atau sains itu ibaratnya tuh kayak tools yang kita punya, alat-alat yang kita punya gitu. Dan jangan stop di situ, karena lo harus tahu juga gitu, ini tools yang digunakan untuk apa, digunakan saat apa, digunakan saat bertemu dengan siapa gitu. Menurutku itu akan membuat lu bertemu dengan banyak hal-hal yang menyenangkan, bertemu dengan banyak orang-orang yang menyenangkan. Lu juga bakal punya banyak ide, punya banyak inspirasi gitu, dari manapun, dari siapapun. Dan itu pun salah satu cara gue untuk belajar ya, selain gue memang belajar yang memang gue niatin gitu kan. Kalau kan maksudnya kalau ketika kayak gitu, ketika dengerin orang itu kan sebenarnya gue belajar, tapi itu kayak belajar secara tidak langsung gitu.
kayak gitu. Dan biasanya sih ketika lo udah punya sifat-sifat yang kayak tadi ya, lo tidak selalu merasa butuh, merasa paling baik dan merasa paling benar, lo itu apa ya, orang bakalan lebih suka sih untuk cerita apapun, untuk ngobrol apapun ya, karena lo pasti bisa memberikan rasa aman dan rasa aman gitu ke orangnya. Bukan juga berarti jadi orang lain sih, maksudnya nggak punya kebutuhan untuk merasa selalu paling benar dan selalu paling baik. Itu bukan berarti gue meminta lo menjadi sosokan nggak benar dan sosokan nggak baik, bukan gitu. Enggak, bukan berarti lo menghilangkan sesuatu yang baik dalam diri lo. Justru itu tuh sesuatu yang pas gitu. Lo tidak menambah-nambahkan, lo tidak mengurang-urangkan, lo jadi diri lo, tapi versi yang lebih cerdas dan lebih bijaksana saja gitu. Atau yang nanti dalam prakteknya lo bakal mengerti bagaimana cara mengeluarkannya, cara memperlihatkannya gitu. Atau ya nggak apa-apa juga biarkan orang lain itu melihat sendiri gitu, merasakan sendiri dari secara natural kayak gitu. Dan kalau buat gue sih kelihatan ya orang yang nggak natural soal hal-hal kayak gitu. Dan menurut gue ini juga melatih dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang sejati, karena kepercayaan diri yang sejati itu adalah bukan merasa paling benar, bukan merasa paling baik dari siapapun, atau ngerasa benar dan baik dari orang lain, tapi tentang menerima diri sendiri dengan tulus dan apa adanya, sambil terus belajar dan berkembang ke arah versi terbaik gitu. Masih banyak yang buat udah nonton sampai akhir. Makasih banyak buat apresiasinya, buat kebaikannya, dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata gue yang tidak